Halo kawan-kawan, Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada. Kali ini tayangannya tentang RAB, penghasilan tetap dan tunjangan untuk kepala desa pada rancangan APB Desa tahun 2023. Kebetulan ada teman yang minta bantuan untuk melihat, mengkoreksi untuk bisa memberikan masukan-masukan agar sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, ini saya akan mencoba untuk melihat kesesuaian RAB yang sudah disusun oleh teman saya tadi dan menyocokkannya atau menyandingkannya dengan ketentuan peraturan yang ada. Nah, ini yang bersangkutan akan digunakan untuk maju di evaluasi rancangan APBDes di tingkat kecamatan. Perlu kita ketahui bahwa salah satu syarat untuk penetapan APB Desa adalah didahului dengan evaluasi rancangan peraturan APB Desa. Nah, ketentuannya untuk pengajuan evaluasi itu yang pertama surat pengantar, kemudian rancangan peraturan petinggi tentang penjabaran, kemudian peraturan desa tentang RPJMDes. Mengapa? Karena yang tertuang di dalam penjabaran APBDes itu mestilah tertuang pada agenda di RPJMDes kepala desa. Kemudian peraturan desa tentang RKP desa, karena yang tertuang di dalam APB desa juga harus tertuang di dalam RKP desa, sebagaimana yang kita ketahui bahwa RPJM desa ini sumber pokok kegiatan perencanaan desa, kemudian diturunkan dalam tiap tahunnya dalam APB desa, kemudian dibiayai dengan APB desa. Kemudian yang berikutnya, syarat untuk pengajuan evaluasi lampiran yang harus disertakan yaitu perdes tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Nah, ini diperlukan agar kegiatan-kegiatan pada rancangan peraturan desa tentang APB desa itu kegiatan yang berdasarkan kewenangan desa, bukan kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan. Jika di dalam rancangan APB desa ada kegiatan untuk pembentukan dana cadangan. Kemudian peraturan desa tentang penyertaan modal jika di dalam rancangan APB desa itu ada belanja untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan modal. Kemudian berita acara hasil musyawarah desa. Kemudian yang berikutnya keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa tentang APB desa atau perubahan APB desa. Kemudian daftar hadir anggota BPD dalam musyawarah desa yang telah memenuhi quorum. Kemudian daftar hadir musyawarah desa dari unsur pemerintah desa. Nah, sekarang kita akan melihat RAB yang sudah disusunnya pada penjabaran. Ini yang pertama yaitu penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Di sini sebetulnya petinggi. Nah, untuk melakukan evaluasi atau mencermati apakah sudah sesuai dengan peraturan atau belum untuk kegiatan bidang 1 subbidang penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa. Untuk kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan petinggi, kita berpedoman pada Permendagri 20 tahun 2018 dan juga kita berpedoman kepada PP ya, PP 19. PP 11 tahun 2019 tentang penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Nah, ini kita akan cermati. Yang pertama, ini output keluaran, ini pada aplikasi Siskudes ya. Nah, ini ada beberapa huruf yang hilang. Misalnya ini tetap ini kurang A. Sebenarnya di depan ini juga harusnya hurufnya besar ya. Tersedianya penghasilan tetap dan tunjangan petinggi. T-nya juga besar, P-nya juga besar. T ini juga besar, P juga besar. Kemudian belanja yang tertulis di sini itu kode rekening
10101. Di sini di rencana kegiatannya, di paket kegiatan tertulis penyelenggara siltab dan tunjangan petinggi. Nah, ini kita harus menyandingkannya dengan lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, kode rekening 511, redaksi yang dipakai adalah penghasilan tetap kepala desa. 511 penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Oke, maka di sini yang benar itu kalau kita sandingkan dengan peraturan tadi itu bukan penyelenggara atau penyelenggaraan, melainkan langsung berbunyi penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Berarti di sini nanti tulisnya penyediaan atau penghasilan tetap petinggi. Kemudian di sini bisa ditulis penghasilan tetap petinggi. Kemudian yang berikutnya tunjangan. Ini konstruksinya sebenarnya ini bisa dinaikkan saja di sini. Atau biar seperti ini juga tidak apa-apa. Karena di beberapa daerah juga ada yang kode rekening ini tidak diulang. Ini sudah sama ya, kode rekening ini dengan kode rekening ini sama. Ada juga yang ini tinggal dinaikkan saja tanpa membuat judul paket kegiatan yang ada di sini nih. Tapi kalau mau seperti ini juga tidak apa-apa. Nah, ini tunjangan petinggi. Nah, kita akan melakukan koreksi. Kita sandingkan dengan peraturan yang ada tadi PP 11 tahun 2019. Besaran penghasilan tetap kepala desa itu paling sedikit Rp2.426.640. Nah, di sini sudah tertuang 4.400.000 tiap bulan selama 12 bulan penghasilan tetap kepala desa. Ini berarti dari nilai satuannya dia sudah sesuai, dan kalau misalnya di peraturan bupati atau wali kota daerah Bapak Ibu kawan-kawan itu lebih besar daripada ini, ya tidak apa-apa, sama dengan yang ada di daerah saya, tapi tidak boleh lebih kecil daripada yang tertuang dalam PP ini. Jadi PP ini harus menjadi dasar acuan paling rendah. Kalau misalnya anggarannya nggak cukup, maka kegiatan lain yang harus ditunda terlebih dahulu yang tidak skala prioritas dan tidak mendesak. Kemudian tunjangan petinggi atau tunjangan kepala desa ya. Ini 12 bulan 540.000, ini ketentuan di kabupaten kami memang paling besar 540.000 paling tinggi tunjangan tiap bulan. Untuk penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan petinggi ini belum nanti tambahan tunjangan yang bersumber dari pendapatan asli desa dan tunjangan, misalnya ada tunjangan kesehatan, ada tunjangan istri, tunjangan anak, bisa saja di belanja kode rekening berikutnya. Dan ini pada bagian penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa atau petinggi, itu koreksinya tadi ini ya. Di sini langsung saja ditulis penghasilan tetap petinggi. Kemudian di sini tunjangan petinggi, tidak usah dikasih penyelenggaraan karena di lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri juga tulis seperti ini. Kita menyandingkannya sebagai bahan evaluasi seperti itu. Oke kawan-kawan, Bapak Ibu, saya kira ini untuk pemantauan atau cek atas pendapat teman saya, atas permintaan pandangan dari teman saya atas rincian penjabaran APBDes untuk belanja penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk tidak ketinggalan tayangan-tayangan berikutnya. Saya akan berusaha untuk menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat yang bisa menjadikan kita berdiskusi
supaya kita sama-sama dapat menjalankan peraturan yang ada dan tidak berpotensi kesalahan-kesalahan yang cukup fatal. Terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini.